Atas nama Bapak Dimas. Monggo Bapak. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Sini Bapak Dimas umur berapa Bapak? Saya usia 57, Mas. 57 tahun ya. Terus alamat di mana Bapak? Di Gondokusuman. Di Gondokusuman. Oh niki sudah lama gini sini Pak. Pulau tuh niki kemarin kan sudah kesini, Mas. Biasanya Oke. 1 bulan sekali. Saya biasanya disuntik sama dokter Fitria. Tapi ini yang sakit yang udah sebulan ini baru 2 minggu, Mas. Biasanya sebulan baru Sebulan. kerasa. Ini 2 minggu udah kerasa lagi. Oke. Biasanya dengan Dokter Fitria ya. Oke, ini Dokter Fitria sudah siap di polling ya. Nanti dipanggil lagi Ya. untuk masuk ke polling ya. Iya. Monggo ditunggu Pak. Mata Nggih. Atas nama Bapak Dimas. Monggo Bapak. Monggo Bapak Dimas. Gimana ini? Ini dong, kaki saya sakit lagi. Sakit lagi. Iya. Terakhir sih belum ada 1 bulan ya? Belum ada sebulan, dong. Kan biasanya kan rutin 1 bulan sekali. Belum ada 2 minggu, sakit lagi dong kakinya. Oh, lagi ini kerjanya lagi berat ini. Padahal saya madok cuma tambah kerotak-kerotak dulu, Pak. Tambah kerotak-kerotak terasa kerotak-kerotaknya. Kalau saya naik tangga itu gitu, rasa. Ini. Oke, berarti ini mau disuntik lagi? Iya kan, disuntik aja. Suntik aja ya. Oke. Ya udah naik ke bed dulu ya. Ya. Diangkat dulu ya Pak Dimas ya. Yang sebelah mana Pak? Yang paling sakit? Itu tangan saya. Yang sini Iya, ya? itu darahnya ada betul. Oh iya. Bisa satu orang itu. Iya. Gimana Kak? Udah enakan? Habis disuntik? Lumayan, tapi ini udah langsung enak ini, nggak sakit. Ya, nanti kalau nggak sakit ya udah sebulan lagi aja. Iya Kalau dong. mau kontrol, kalau enggak ya Oh, tapi ini dong saya minta surat sakit. Kan saya tadi ini nggak kerja karena nggak kuat nih. Saya mau minta surat sakit dong. nggak sakit. Iya. Sekali aja berarti 5 hari aja lah dok. 5 Kan ini hari saya nggak enggak. sakit lagi dok. Iya. 5 hari. Iya 5 hari aja Ya. dok. Nanti minta dilengkapi sama perawatan gitu. Terima kasih dok. Oke.
Sehat-sehat ya Pak. Matur nuwun, Dok. Oke. Satu bulan kemudian. Atas nama Bapak Dimas, Eh, monggo Bapak. ya, sakit nih, Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Ya, Udah ya. iya. Ini Bapak mau Kontrol sama dokter Fitria. oh kontrol. Iya, kemarin kan sakit. Ini sekarang udah lumayan, cuma masih Coba tetap. saya lihat dulu ya. Oh ini 1 bulan yang lalu sudah kesini nggih. Iya. Saya mau kontrol Iya. masih sakit nggih. Rasa sakitnya nggak separah yang kemarin sih. Cuma Oh, kontrol. kan memang harusnya kontrol 1 bulan. Jadi Oh, nggih. 1 bulan disuntik lah Mas. Jadi ini Nggih. saya mau ke dokter Fitria. Oh mau ke dokter Fitria. Iya. Oh hari ini dokter Fitrianya lagi izin nih Pak. Oh, Adanya dokter Fadila Pak. sama-sama bagus tapi itu. Iya sama-sama bagus. Oke, Gak apa-apa ya. Ya. Oke, ini dokter Fitrianya sudah di poli. Monggo Bapak tunggu di ruang tunggu dulu nggih. Nanti dipanggil lagi. Oke, matur nuwun. Oke. Terima kasih. Mari silakan duduk. Ya, atas nama Pak Dimas ya. Oke, Pak Dimas. Biasanya sama Dokter Fitria. Iya, saya ini mau, ini kan kemarin sudah disuntik 1 bulan, nah ini disuruh kontrol, saya tuh rutin dalam setiap bulan, cuma dokternya lagi libur katanya. Oh, ini OA ya? Osteoartritis ya? Iya. Di lutut? Terpikir sih seperti itu, tapi ya di sini kan kiri saya tuh sakit. Ini kontrolnya obat habis atau gimana? Bukan cuma disuntik kan dok, saya nggak minum obat sama sekali. Disuntik? Iya, Lututnya disuntik? iya saya tiap, udah 3 tahun ini dok, saya tiap pokoknya kalau ke dokter Fitria disuntik terus. 3 tahun setiap bulan disuntik? Iya dok. Suntiknya yang apa nih? Yang BPJS atau yang bayar sendiri? Kan dok saya dibayar pas. Berarti bukannya 300 itu? Mau kan dok saya pokoknya gratisan. Harusnya ya, ini kan udah lama nih, udah setahun. Udah tiap bulan disuntik. Harusnya malah nggak boleh disuntik ini. Oh, Harusnya ini minum obat. Ada obatnya nggak? Ini kok kayak nggak ada data obatnya ya? emang nggak ada obat yang minum dok saya. Nggak ada obatnya. Iya nggak ada. Sama sekali nggak dikasih obatnya ini. Nggak ada keterangan saya hanya masuk. Disuntik? Iya. Jadi kalau datang ke sini disuntik nggak dikasih obat? Nggak dok saya cuma disuntik terus itu sudah 3 tahun dok. Nggak bisa ini. Makanya itu Anda sakit terus, makanya kambuh-kambuhan harusnya minum obat. Ini nggak disuntik-suntik. Saya nggak ada stok begininya dok. Nah kok bisa dokter Fitria nggak ngasih tahu? Dokter Fitria teman saya. Ya saya tuh cuma kalau ke sana disuntik katanya seperti biasa disuntik. Yaudah gini aja, saya nggak bakal mau suntik-suntik ya mas. Soalnya ini itu udah setahun disuntik-suntik terus itu bakal tambah rusak. Nanti kalau kamu kesakitan itu ya pak ya, itu nanti mah nggak sembuh-sembuh mas, bisa tambah parah. Jadi nggak bakal saya suntik. Kalau misalnya anda ini datang ke sini mau minta suntik nggak bakal saya lakukan. Ya terus gimana? Itu sakit dok. Saya kasih minum obat aja. Ada minum obat. Ada nih obat-obatnya, semua sakit tuh ada obatnya. Ini ada obatnya nih, gede banget itu bukunya, masa nggak ada obatnya buat Tapi osteoartritis. nanti jadi nggak sakit dok itu obatnya. Ya kalau diminumnya terus-terusan mungkin nggak kabur-kaburan gitu ya bisa sembuh. Sudah. Tapi nanti tercover BPJS saya. Jadi obatnya saya carikan yang BPJS. Mau pakai BPJS apa umum? BPJS sama. Ya, nanti. Gratisan. Ya oke. Nanti ini saya kasih obat aja, nggak mungkin saya suntik-suntik ini udah. Osteoartritis harus disuntik-suntik. Ini tuh memang ya, dokter Fitria tuh memang seperti itu. Nggak pernah loh, sukanya udah saya ngomongin pertama berkali-kali harusnya tuh nggak usah disuntik-suntik, harusnya minum obat gini-gini. Mesti loh disuntik. Anda ini ya, pasien keberapa yang sudah datang ke saya gara-gara disuntik-suntik sama dokter Fitria. Enak tuh, habis suntik enak tuh. Enak, dok. Ya, iya, besoknya sakit nggak? Ya, Iya, sakit lagi. Nah, udah, kasih obat aja. Ya. Nggak usah disuntik-suntik. Ya, Ini obatnya langsung masuk ya dok. iya langsung sana. Oke. Ada. Iya. Keesokan harinya. Hasilnya udah habis kan? Sudah dokter. Udah, berarti saya pulang ya. Oh enggak tuh. Kemarin tuh pas dokter libur, pas dokter izin tuh ada
cerita dok Cerita apa? dari farmasi. Nah katanya itu pasiennya kena marah-marah sama dokter Fadila dok. Kenapa kok pasien dimarah-marahin tuh? Mesti lo. Katanya sih gara-gara sering suntik ya dokter. Gara-gara sering suntik sama saya. Iya. Saya kan itu emang cara saya. Kenapa pasiennya yang dimarah-marahin? Dokter Fadilanya emang kebiasaan deh kayak gitu. Gitu. Kasihan pasiennya jadinya. Iya ya dok. Kena marah. Kayak gitu terus emang sampai sana. Dan saya pulang dulu ya. Ya dokter hati-hati dokter. Ya, makasih. Iya. Masuk. Waalaikumsalam. Dokter Fitria, gimana? Ini. Gimana kemarin seminarnya di Belanda? Aman dong, lancar. Gimana polinya? Lancar-lancar aja, banyak sana pasiennya? Iya, nah itu dia dok. Sedikit mau ngobrol-ngobrol ini. Oh iya, boleh sih. Ini tapi saya sambil ini ya, tanda tangan ini kertasnya banyak banget soalnya mau buat akreditasi. Iya, apa dok? Ya. Jadi ini dok, kemarin saya dengar waktu saya di Bali itu dok, dari perawat tuh ngasih tahu saya kalau ada pasien saya yang awalnya harusnya kontrol sama saya, tapi saya off kemarin itu periksa ke dokter Fadila. Ternyata sama dokter Fadila tuh dimarah-marahin. Dimarah-marahin? Gimana ceritanya? Saya nggak tahu ya gimana ya. Kemarin itu cuma dari perawat tuh bilangnya karena disuntik gitu. Cuman kan memang cara saya mengobati pasien itu kan ya disuntik itu ya dok ya. Maksudnya mungkin kita punya cara yang berbeda-beda ya. Dengan saya sama dokter Fadila itu beda. Maksud saya aku loh lama-lama ke pasien kayak gitu kan gak enak didengarnya. Nama saya juga jadi jelek. Saya ya gimana ya dok ya kalau kayak gitu ya? Iya, itu udah sampai ke luar atau belum? Yang saya kurang tahu ya, kalau dari farmasi aja udah tahu, perawat juga udah tahu. Nggak menutup kemungkinan pasien juga cerita ke kamu atau ke siapa. Itu berarti sudah sampai ke farmasi bagian-bagian lain ya, bukan hanya di poli itu saja? Iya dok. Dan nggak cuma sekali dua kali dok, saya udah sering dengar, cuman ya saya ya mungkin ya namanya juga sesama teman gitu ya, mungkin ya cuman ngomong-ngomong biasa, cuman kok semakin kesini semakin sering, maksudnya ya nggak perlu lah kayak gitu ya dek ya. Iya ya, berarti ini udah ini ya, udah sampai ke pasien, ke yang lain-lain ya. Ada cerita lain mungkin? Kayaknya sih itu aja sih yang mau saya sampaikan sekarang ini. Iya, jadi kalau kesan dokter Fitria, saya terima ya dokter. Nanti saya coba konfirmasi ke dokter Fadila dulu karena ini menyangkut dua belah pihak ya dok. Jadi nanti kita gimana cara menyelesaikan masalahnya gitu kan, ini juga menyangkut nama baik dokter dan rumah sakit gitu ya. Iya benar. Nah, ya nanti saya hubungi dokter Fitria dulu, ngobrol-ngobrol gitu. Terus nanti gimana kalau kita ngobrol bertiga? Gimana? Mau? Ya kalau saya sih sangat senang hati ya dok ya kalau bisa sampai ngobrol bertiga, cuman saya kurang tahu kalau dokter Fadila mau atau enggak. Kan memang kayak gitu ya orangnya ya. Oh iya. Ya gitu aja dulu ya dokter. Ya. Nanti saya hubungi dokter Fitria dulu. Ya makasih ya dokter, ini repot-repot. Nggak repot dok. Nanti bagian aja. Iya. Hati-hati saja. Waalaikumsalam. Oh iya, mau nelfon dokter Fadila. Halo Mbak. Iya. Dokter Fadilanya udah selesai poli belum ya? Oh bentar lagi. Iya. Nanti kalau udah selesai, dokter Fadilanya suruh ke ruangan saya ya. Nah, iya, ditunggu gitu. Untuk acaranya nggak apa-apa sih, nanti dokter Fadila suruh ini aja ke saya aja, nanti saya ini bilang ya.
Ya, makasih ya Mbak. Ya, masuk. Dokter. Iya, waalaikumsalam. Dokter Fadila, silakan duduk. Manggil saya ya dokter ya. Iya, gimana udah selesai polinya? Barusan aja, maaf ya dok telat soalnya pasien terakhir itu agak susah. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Jadi, saya ingin konfirmasi ya terkait dengan isu yang beberapa minggu belakang itu terjadi tentang pasien yang dimarah-marahin sama dokter Fadila. Apakah benar ada pasien yang dimarah-marahin? Marah-marahin gimana ya dok ya? Cara mengedukasi, terus bilang yang suntik-suntik, terus itu yang dilakukan dokter Fitria. Kalau marah-marah sih, saya tuh menganggap itu gak marah-marah ya dok. Ya kan karena itu edukasi, kita tuh memberitahukan apa yang sebaiknya, kemudian apa yang seharusnya tidak dilakukan, kemudian kita juga memberitahukan secara keseluruhan kan, hingga komplikasinya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang apa ya istilah agak ngeyel, ya kita sebagai yang lebih ngerti, ya kita juga bisa memberikan argumen gitu loh dok. Iya. Berarti ini ya, apa yang dikatakan dokter Fitria mungkin tidak sepenuhnya benar ya. Terus Dikatakan dokter Fitri ya, emang tadi ini ada apa ya? jadi ini karena dokter Fitria tadi sempat berkunjung kemari, jadi kita ngobrol-ngobrol, lalu dokter Fitria bercerita bahwa pasiennya itu sempat ke dokter Fadila, terus pas dokter Fitria itu sedang ke luar negeri. Oh yang kemarin itu? Iya. Terus habis itu pasiennya itu ini bercerita bahwa dimarah-marahin gitu sama dokter Fadila. Lalu dokter Fadila juga memberikan informasi kepada pasien bahwa apa yang dilakukan oleh dokter Fitria itu tidak benar, tidak sesuai dengan algoritma penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien gitu. Oke. Benar? Sebelumnya dokter tahu pasiennya ini apa kasusnya? Iya, osteoartritis. Iya, jadi kan ini tuh kasusnya tuh gini loh dok. Ini kan Iya, pasiennya tuh pasien dokter Fitria ya. Udah lama dia tuh, udah setahun bolak-balik ya kan berbulan-bulan. Kemudian itu adalah keluhannya dokter Fitria itu selalu memberikan suntikan. Nah suntikan ini tuh kan kalau misalnya dari textbook itu ya dok ya, itu memang kalau untuk osteoartritis bisa dikasih suntikan sinovial, tapi yang dikasih ternyata bukan sinovial dok. Yang dikasih itu adalah Pulmicort. Yang dimana tuh kalau misalnya dari penelitian yang terbaru itu tuh nggak bisa dok kalau dikasih terus-terusan. Mungkin dokter Fitria ngasihnya Pulmicort ya karena memang ada jurnal beberapa lah ya kayak gitu tuh emang harus dilakukan biar bisa menyembuhkan. Tapi kalau terus-terusan kan nggak baik gitu loh dok maksudnya saya. Sedangkan dokter Fitria sih terus-terusan kok kayak gitu ya gimana pasien yang sembuh ya berarti kan bisa bikin pasiennya celaka ini. Gitu ya. Ini dari sisi pandang dokter Fadila ya. Iya. Jadi ini dokter Fadila dipanggil ke sini untuk lebih jelas gitu, tidak mendengarkan satu sisi saja gitu. Iya emang harusnya gitu dok, masa cuma dengerin dokter Fitria saja nggak dengerin saya. Iya. Jadi untuk pasiennya gimana cara mengedukasinya? Apakah benar dokter Fadila memarahinya? Ya mungkin keras ya dok ya. Ya gimana kalau ya kayak gitu sih pasiennya nggak susah ngeyel juga. Iya. Jadi dokter Fadila, apa yang dilakukan dokter Fitria mungkin tidak sepenuhnya benar dan harus digali lebih lagi ya dokter untuk apa yang dilakukan dokter Fitria. Untuk dokter Fadila juga kalau dari saya ya sudut pandang saya itu dokter Fadila harus memperbaiki untuk cara edukasinya karena ini sudah sampai ke mana-mana gitu beritanya. Apalagi kita ini rumah sakit swasta juga sekarang pasiennya itu banyak yang bermedia sosial jadi cepat sekali viral gitu dan nanti kalau kita tidak bisa menanggulangi komentar-komentar negatif gitu nanti akan merugikan dokter dan juga rumah sakit ini dan juga pasien juga gitu yang tadinya cocok sama dokter Fadila karena ada komentar negatif jadi nggak berobat lagi sama dokter Fadila gitu harusnya mendapatkan penanganan sesuai BM
tapi jadi enggak karena termakan oleh omongan negatif gitu. Iya, jadi sebenarnya tuh saya tuh kalau misalnya orang-orang bilang saya jelek-jelekin dokter Fitria tuh bukan karena saya iri ya, tuh kalau mungkin dokter Fitria itu lebih banyak dibanding saya, lebih orang-orang tuh lebih memilih dokter Fitria gitu karena sekali sembuh dan sebagainya. Cuma saya mikirin pasien ke depannya tuh loh, Dok. Kalau misalnya pasiennya ke depannya malah tambah jelek prognosisnya kan kita sebagai dokter juga gagal gitu loh, Dok, istilahnya. Itu maksudnya. Jadi ya kalau misalnya saya suka membanding-bandingkan ya bisa iya sih. Ya, jadi dokter Fadila, apakah kita mau bertemu bertiga atau nggak usah? Nggak usah lah, ngapain, Dok? Sibuk saya juga. Ya udah, berarti untuk kedepannya dokter Fadila, apa yang dokter Fadila lakukan untuk memperbaikinya? Ya, saya edukasinya saya benarkan ya, Dok ya. Sebelumnya saya mohon maaf nih kalau misalnya selama ini edukasi saya salah kepada pasien. Cuma ya saya juga titip pesan buat dokter Fitrianya juga. Ya, Dikasih tahu gitu loh. untuk kedepannya ya. Ya kan itu juga sama-sama untuk rumah sakit ini toh. Iya. Jadi benar apa yang ingin dokter Fadila lakukan untuk pembenahan edukasi kepada pasien gitu ya. Tapi juga ada satu lagi karena kita satu profesi ya dokter, satu jawat, kita harus saling menjaga nama baik. Jadi mungkin kalau dokter Fadila kesel banget sama dokter Fitria, itu ya namanya manusia ya, wajar itu kesel. Tapi bisa nanti sembunyi aja berdua gitu, jangan di depan pasien gitu. Nanti kalau pasiennya salah paham, gagal paham, nanti bisa mengakibatkan kemana-mana gitu sistem, ke dokter, ke rumah sakit, ke pasien gitu. Ya, gitu ya dokter Fadila. Jadi nanti diperbaiki hubungan dengan dokter Fitria. Nanti bisa mungkin minta maaf ya karena sudah membawa namanya di depan pasien gitu. Nanti saya juga memberitahukan ke dokter Fitria bahwa dokter Fitria harus memperbarui EBM-nya gitu sesuai dengan algoritma itu. Gitu. Ya. Ya, saya rasa cukup dokter Fadila. Nanti dokter Fadila bisa melanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih ya, Dok ya. Waalaikumsalam.